Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar dengan submateri kubus. Sebelum kita mulai berdoa terlebih dahulu, berdoa dipersilahkan. Nah, lanjut ya kita ke materi. Nah, kubus. Pengertian kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Jadi tiap sisinya itu berbentuk persegi dan dia semua sisinya, semua rusuknya nilainya besarnya sama. Nah, unsur-unsur kubus yang pertama sisi kubus. Sisi kubus adalah bidang berbentuk persegi yang membatasi kubus. Kubus memiliki 6 sisi, yaitu sisi A, B, C, D yang merupakan alas, sisi A, B, F, E yang merupakan sisi depan, lalu sisi B, C, G, F yang merupakan sisi kanan, lalu sisi belakang D, C, G, H, lalu sisi kiri ada ADHE dan sisi atas adalah EFGH. Nah, rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi antara dua sisi pada kubus. Kubus memiliki 12 rusuk. Nah, rusuknya adalah AB, lalu ada BC, lalu ada CD, dan ada AD. Ini merupakan rusuk alas. Lalu rusuk tegaknya ada AE, BF, CG, dan DH. Lalu rusuk atasnya ada EF, FG, GH, dan EH. Nah, lanjut. Lalu titik sudut kubus. Titik sudut kubus adalah titik potong antara tiga rusuk. Kubus memiliki 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, biar gampang, kalian lihat aja nih, di pojok-pojok ini merupakan titik sudutnya. Berarti sudutnya ada A, ada B, C, D, E, F, G, H. Berarti ada 8 titik sudut. Lanjut, diagonal bidang atau diagonal sisi. Kubus ABCD EFGH memiliki 12 diagonal sisi. Nah, contohnya ada pada gambar ini. Yang pertama itu ada FH dengan BD. Jadi, mereka sejajar ya. Yang ini. Oke, lanjut ada diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang, dia ada 4, yaitu BH, DG, AG, dan EC. Kalau diagonal ruang itu yang melintasi ruang, gitu ya. Kalau misalkan diagonal bidang atau diagonal sisi, dia ada pada sisi si kubus ini, gitu. Lanjut bidang diagonal. Nah, kalau bidang diagonal itu adalah bidang yang terbentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk kubus yang sejajar. Pada kubus ABCDEFGH memiliki 6 bidang diagonal, yaitu ACGH, BDFH, ABGH, CDEF, ADGF, dan BCHE. Ini contoh dari di bidang diagonal pada kubus. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang diagonal sisi dan ruang kubus. Nah, misalkan S itu merupakan rusuk dari kubus. Nah, panjang diagonal sisi, kita contohnya di BE ya. Bisa juga kalian AF itu juga merupakan diagonal sisi. Nah, kan kita punya S, di sini punya S, dan di sini punya S. Berarti ingat Pythagoras kemarin. Kalau misalkan sisi miring, berarti kan sisi siku-siku ditambah sisi siku-siku. Nah, kebetulan ini rusuknya sama panjangnya, berarti S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Hasilnya S akar 2. Ingat ya, ada akarnya. Lalu kita cari diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu diagonal yang melintasi ruang. Berarti kan di sini ada contohnya salah satunya adalah CE. Gitu. Nah, kita perhatikan persegi panjang ACGE seperti gambar ini. Nah, AC itu kan merupakan diagonal sisi. EG juga diagonal sisi. Nah, EC ini merupakan diagonal ruang. Berarti kita cari dari Pythagoras dari S kuadrat ditambah S akar 2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah
S akar 3. Nah, S akar 3 ini merupakan panjang diagonal ruang kubus. Kalau S akar 2 merupakan panjang diagonal sisi kubus. Oke, ini merupakan jaring-jaring kubus. Kalau jaring-jaring kubus itu maksudnya adalah kubus yang kita buka sisi-sisinya. Nah, jadinya akan seperti ini. Misalkan yang kuning itu alas, yang ungu itu adalah atapnya. Lanjut ya. Kerangka, luas permukaan, dan volume kubus. Nah, misalkan S adalah panjang rusuk dari kubus. Ingat, karena kubus itu sisinya semuanya sama panjangnya, berarti kan kalau di sini nilainya S, berarti lebarnya juga S, tingginya juga S. Jadi kalau misalkan rusuknya 4, berarti semua rusuknya 4. Gitu ya. Besarnya 4 cm gitu maksudnya. Oke, kerangka kubus adalah rusuk-rusuk yang menyusun kubus. Nah, panjang kerangka kubus adalah PK sama dengan 12S. Kenapa 12S? Lihat, di sini rusuknya ada berapa? Kalau di alas kan ada 4 rusuknya, yaitu AB, BC, CD, AD. Nah, sisi tegak juga ada 4. AE, BF, CG, dan DH. Lalu sisi atas juga ada 4 rusuk. Nah, berarti kan jumlahnya ada 12 rusuk. Sehingga panjang kerangka kubus itu 12 kali rusuk, berarti 12 kali S. Lanjut ke luas permukaan kubus. Nah, tadi kan kita udah lihat sisi-sisi kubus itu ada 6, yaitu sisi alas 1, sisi atap yang kedua, lalu sisi tegaknya ada 4, berarti 2 ditambah 4 ada 6. Nah, makanya di sini luas permukaan kubus itu 6 kali S kuadrat. Kenapa S kuadrat? Karena rumus dari luas persegi adalah S kali S. Lanjut ya. Volume kubus berarti isi ruang dalam kubus. Nah, dia rumusnya adalah S pangkat 3. Jadi sisi kali sisi kali sisi. Nah, contoh soal nomor 1. Perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Nah, panjang rusuk kubus adalah 8 cm. Hitunglah panjang kerangka kubus, luas permukaan kubus, dan volume kubus. Oke, penyelesaian. Nah, diketahui sisinya itu, rusuknya itu panjangnya 8 cm. Berarti kita nyari panjang kerangka kubus, rumusnya adalah 12S. Berarti 12 dikali 8. Hasilnya 96 cm. Jadi, panjang kerangka kubus adalah 96 cm. Yang B, luas permukaan kubus. Rumusnya adalah L sama dengan 6 kali S kuadrat. Berarti 6 kali 8 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu adalah 8 kali 8. Berarti 6 kali 8 kali 8 hasilnya 384 cm persegi. Ingat, karena dia luas berarti satuannya persegi. Sehingga luas permukaan kubus adalah 384 cm persegi. Lalu kita cari volume kubus. Rumusnya adalah F sama dengan S pangkat 3, berarti 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8. Hasilnya 512 cm kubik. Ingat, satuan volume adalah kubik, sehingga volume kubus adalah 512 cm kubik. Lanjut contoh soal nomor 2. Diketahui sebuah kubus dengan volume 729 cm kubik. Tentukan panjang rusuk kubus, lalu panjang diagonal sisi, dan panjang diagonal ruang. Oke, penyelesaian. Dan luas permukaan kubus. Penyelesaian. Karena kita diketahuinya volume kubus, berarti kita nyari rusuk kubus itu dari rumus volume. Itu ya, volume itu kan dia besarnya 729. Dan rumusnya adalah S pangkat 3, berarti S pangkat 3 sama dengan 729. Nah, S sama dengan akar pangkat 3 dari 729. Ingat, karena di sini dia pangkat 3, berarti akarnya itu juga akar pangkat 3. Nah, angka yang sama dikalikan sebanyak 3 kali, yang hasilnya 729 itu apa? Ternyata
9 kali 9 kali 9. Berarti akar pangkat 3 dari 9 pangkat 3 adalah 9 cm. Sehingga panjang rusuk kubus itu adalah 9 cm. Nah, kita udah punya panjang rusuk yaitu 9 cm. Berarti kita bisa nyari panjang diagonal sisinya. Panjang diagonal sisi itu kan rumusnya S akar 2. Berarti 9 akar 2. Karena S-nya kita udah dapet ya 9. Jadi langsung aja dimasukin. Disubstitusi jadi 9 akar 2 cm. Nah, kalau panjang diagonal ruang kan dia rumusnya S pangkat 3. Berarti panjang diagonal ruang adalah 9 akar 3 cm. Nah, lanjut kita cari luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus rumusnya adalah 6S kuadrat. Sama dengan 6 kali S, 6 kali 9 pangkat 2. Berarti 6 dikali 81. Hasilnya yaitu 486 cm persegi. Sehingga luas permukaan kubus adalah 486 cm persegi. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Nomor 3. Diketahui sebuah kubus dengan luas permukaan 294 cm persegi. Tentukan panjang rusuk kubus dan volume kubus. Nah, kalau sebelumnya itu kan kita diketahui volume kubus. Kalau yang soal nomor 3 ini diketahui luas permukaan kubus. Oke, berarti kalau kita mau cari rusuk kubus, kita menggunakan rumus dari luas permukaan. Karena yang diketahui adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan itu kita punya 294. Rumusnya adalah 6S kuadrat. Berarti 6S kuadrat sama dengan 294. Berarti S kuadrat itu sama dengan 294 dibagi 6. Yang tadinya perkalian di sini jadi pembagian gitu ya. Lalu S kuadrat itu sama dengan 49. Berarti S-nya itu akar dari 49. Akar dari 49 adalah 7. Sehingga rusuk kubus adalah 7 cm. Nah, lanjut kita cari volume kubus. Volume kubus itu rumusnya S pangkat 3, sehingga 7 kali 7 kali 7, hasilnya 343 cm kubik. Sehingga volume kubus adalah 343 cm kubik. Lanjut ke contoh soal kontekstual. Kontekstual itu adalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Bagian dalam sebuah bak air berbentuk kubus dengan kedalaman 60 cm. Bak tersebut akan diisi dengan air yang mengalir dengan debit 8 liter per menit dari keadaan yang kosong. Waktu yang diperlukan untuk mengisi bak menampung hingga penuh adalah, diketahui. Penyelesaiannya, 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi lebih baik biar kita memudahkan, sentimeter ini kita ubah ke dalam bentuk desimeter. Sehingga 60 cm itu sama dengan 6 desimeter. Oke. Nah, lanjut kita cari volume bak air. Volume bak itu kan, ingat dia berbentuk kubus baknya. Berarti volumenya itu S pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6. Hasilnya yaitu 216 desimeter kubik. Nah, ingat, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti 216 desimeter kubik itu sama dengan 216 liter. Oke, lanjut. Karena ditanyanya lamanya waktu, berarti kita cari nih. Lama waktu pengisian bak itu adalah T. T itu anggapnya waktu ya, sama dengan volume bak air dibagi kecepatan debit air. Nah, volume bak air itu kan 216. Kecepatan debit air itu adalah 6 liter per menit. Berarti 216 dibagi 8. Hasilnya 27 menit. Jadi, lamanya waktu pengisian bak hingga penuh adalah 27 menit. Lanjut ke contoh soal nomor 5. Sebuah kerangka kubus akan dibuat dengan panjang rusuk 15 cm sebanyak 8 buah. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kubus-kubus tersebut adalah, ingat, di sini panjang rusuk kubus ada 15 cm. Terus akan dibuat sebanyak 8 buah, gitu ya. Berarti kita cari dulu nih panjang kerangka kubusnya.
untuk satu buah kubus ya, berarti PK sama dengan 12 kali S. Berarti 12 kali 15, karena panjang tusuknya adalah 15 cm. Berarti satu kerangka kubus itu panjangnya adalah 180 cm. Kalau kita mau buat 8 buah kubus, berarti 8 dikali 180, hasilnya 1440 cm. Jadi, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat 8 buah kerangka kubus adalah 1440 cm. Lanjut ke contoh soal nomor 6. Pak Idrus akan membungkus kardus paket yang berbentuk kubus dengan menggunakan karton. Jika lebar dari kardus tersebut adalah 30 cm, berapa minimal luas karton yang dibutuhkan untuk membungkus paket tersebut? Nah, karena dia dibungkus, berarti kan otomatis kita menghitung luas permukaan dari kubus. Gitu ya. Oke. Nah, lebar kubus itu 30 cm, berarti S-nya itu sama dengan 30 cm. Ingat, lebar kubus berarti semua sisi dari kardus itu sama, yaitu 30 cm. Nah, luas permukaan kardus itu berarti kan kita pakai luas permukaan kubus, yaitu 6 kali S kuadrat, berarti 6 kali 30 kuadrat. Berarti 6 kali 900, hasilnya 5400 cm persegi. Jadi, luas karton yang dibutuhkan untuk membungkus kardus paket tersebut adalah 5400 cm persegi. Nah, sekian penjelasan untuk kubus. Semoga paham, lalu kalian kerjakan tugas yang ada di buku tulis, lalu kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.